Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Mas Seno, apabila kita lihat ini Mbak Puan sempat memposting juga di media sosial saat berjabat tangan dengan Presiden Jokowi dalam forum World Water Forum di Bali kemarin. Ini jabat tangan pertamakah setelah kemudian pada masa ataupun momen Lebaran kemarin sempat tidak bertemu seperti itu, Mas Seno? Ya, kalau bicara Mbak Puan kan sebagai Ketua DPR, jadi kalaupun ada pertemuan dengan Presiden, saya rasa konteksnya adalah antara pimpinan lembaga tinggi negara. Dan itu tidak bisa dielakkan, pasti terjadi. Karena dinamika bangsa ini dalam perumusan anggaran, dalam program, dan lain sebagainya, pasti antar lembaga negara ini membutuhkan komunikasi-komunikasi di dalam taraf tertentu. Tetapi ini bukan berarti otomatis itu akan mengunci bagaimana sikap politik atau langkah politik PDI Perjuangan ke depan. Karena tentu saja sebelumnya misalnya Mas Ganjar sudah pernah menyampaikan bahwa beliau secara pribadi akan tidak mau berada di dalam kabinet pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang. Bagi kami itu sikap politik beliau dan kami menghargai itu sebagai sikap negarawan. Tetapi kan belum tentu serta-merta itu mewakili partai. Ada banyak orang di dalam partai yang harus kami ajak bicara, terutama mereka yang berada di tingkat terbawah sebagai ujung tombak partai dari DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting. Dan itu akan dibicarakan di dalam rakernas besok. Bagaimana usulan itu akan diserahkan kepada ketua umum partai yang memiliki hak prerogatif. Oke, Mas Seno, mengenai keakraban Puan dengan Jokowi di Bali, ada yang menilai kan memang ini seolah tidak sejalan dengan sikap para elit PDIP lainnya. Apakah memang ada perbedaan pendapat di tubuh PDIP sejauh ini? Ya, kalau perbedaan pendapat, kita ini menganut asas satunya kata dan perbuatan. Jadi itu diteladankan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga nanti apapun yang menjadi hasil keputusan dari Ibu Ketua Umum yang itu terancang melalui berbagai mekanisme internal partai sebelumnya, bisa rakernas, bisa juga kongres, itu nanti akan disepakati atau dijalankan oleh seluruh kader partai tanpa terkecuali. Maka tujuannya adalah bagaimana seluruhnya bisa bergerak dalam satu rampak barisan. Jadi kalau hari ini dinamika politik berjalan dan berkembang, saya rasa itu adalah satu bagian yang mana partai kita mengemban nama demokrasi Indonesia. Jadi nanti saat keputusan sudah diambil, pasti semuanya akan tegak lurus menjalankan keputusan itu. Oke, baik Mas Toto, apakah sosok Mbak Puan ini akan bisa menjembatani komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati? Iya, dalam konteks menjembatani komunikasi mungkin ya, tetapi harus dibedakan. Apakah misalnya terjadi komunikasi, misalnya terjadi pertemuankah, baik dengan Pak Jokowi ataupun misalnya Pak Prabowo, itu serta-merta bisa dianggap sebagai kepastian bahwa PDI Perjuangan akan mengambil sikap untuk masuk ke dalam barisan pemerintahan. Saya pikir itu harus dipisahkan menjadi hal yang berbeda. Walaupun memang harus diakui, kalau ditanya sebagai urutan ya, menurut saya memang dalam cerita yang terjadi dalam isu pro dan kontra mengenai Jokowi dan PDI Perjuangan, lebih mudah buat Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo karena praktis sebetulnya secara pribadi tidak pernah ada masalah misalnya terkait dengan satu organisasi dan ada yang dianggap berkhianat. Dengan Pak Prabowo hubungan itu sudah tercipta bahkan lebih lama. Memang yang jadi pertanyaan besar adalah apakah kemudian komunikasi juga tetap bisa terbuka dengan Pak Jokowi. Saya tetap menduga Ibu Mega ini kan karakternya cenderung kaku ya dalam melihat rentetan peristiwa yang harus dia jalankan sesuai prosedur. Saya menduga Ibu Mega akan tetap menghormati bahwa proses sampai nanti dilantiknya Pak Prabowo, lalu kemudian katakanlah disusunnya kabinet, saya menduga Ibu Mega mungkin belum tentu akan mau bertemu karena seringkali diartikan kan itu adalah bentuk manuver politik, bentuk dari peristiwa politik yang malah dianggap itu bisa mengganggu pemerintahan yang terpilih nanti. Saya menduga sikap Ibu Mega akan mirip dengan sikap yang sudah dilontarkan oleh Mas Ganjar sebagai pribadi. Hormatilah pihak yang sudah menang, biarkanlah kemudian yang menang menyusun kekuasaan, dan biarkanlah yang kalah mengambil posisi lebih kuat sebagai pengawas. Itu dugaan dari saya membaca sepak terjang dan pola pikir Ibu Mega dalam menyikapi dirinya sebagai oposisi selama ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Toto dan juga Mas Seno telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.